kita digugat. Jalan menuju pura kami dipersulit. Pernah tembok pura kami dibuldoser oleh PT yang namanya PT Jimbaran Hijau. Tembok tanah kami dibuldoser oleh mereka, ya. Polemik PT Jimbaran Hijau hingga tutup akses pura, warga desa adat Jimbaran sambangi Pansus Trap DPRD Bali. Sekitar 50 orang perwakilan warga desa adat Jimbaran melakukan kirap budaya yang diawali persembahyangan bersama di kantor desa adat Jimbaran sebelum menuju kantor wilayah BPN Bali hingga gedung DPRD Provinsi Bali. Pasalnya, warga desa adat Jimbaran menuntut pemerintah Provinsi Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali segera turun tangan guna mengembalikan hak masyarakat atas tanah adat dan memastikan akses menuju pura-pura yang selama ini dibatasi pihak perusahaan PT Jimbaran Hijau. Kemudian, DPRD Provinsi Bali melalui tim panitia khusus Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan Trap DPRD Provinsi Bali menerima dan menampung aspirasi masyarakat desa adat Jimbaran di kantor sekretariat DPRD Provinsi Bali, Rabu, 5 November tahun 2025. Pada saat itu, warga desa adat Jimbaran menyampaikan aspirasi atas sengketa lahan adat dengan investor PT Jimbaran Hijau yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Bendesa adat Jimbaran, I Gustimat Rai Dirga Asana Putra menyebutkan selama ini aspirasi masyarakat merasa terhambat untuk kepentingan sembahyang atau beribadah di tempat suci pura yang berada di dalam kawasan PT Jimbaran Hijau. Oleh karenanya lah kami di Desa Adat Jimbaran mau tidak mau, suka tidak suka harus menyampaikan hal ini kepada Pansus. Juga kami sudah laporkan ke Parisade. Juga jawaban dari pihak PT selalu mengatakan bahwa tidak pernah menghalangi orang bersembahyang. Tapi faktanya jalannya dirusak, di depan dipasangi portal, dikunci dan seterusnya. Jadi harus izin. Ini kan seperti disampaikan Pak Ketua Pansus tadi, ini kan sangat aneh. Kita mau sembahyang kok izinnya pada orang, ini agak aneh juga gitu. Dibatasi nggak Pak jumlah orang yang sembahyang ke pura itu? Ya harus lapor dulu, setiap yang sembahyang harus lapor dulu. Jadi memang tidak nyaman. Ya karena sejujurnya kalau kita di Bali kan sembahyang ke pura itu kalau tidak ada rainan ya 6 bulan sekali. Sehari-harinya kan mereka di sana. Itulah konsekuensi dari pura-pura yang ada di dalam kawasan. Termasuk jero mangkunya juga harus melapor, Pak. Semuanya harus melapor. Sejak kapan itu, Pak? Iya, sejak penguasaan ini ada di Jimbaran Hijau. Ya, kira-kira 2010-2012 itu mulai susah lah kita untuk untuk mendapatkan kebebasan yang seperti apa adanya, seperti biasanya. Pak, kalau warga desa ada sendiri satu suara atau seperti apa, Pak? Saya tidak bisa katakan itu karena jujur saja penyerahan tanah ini juga dulunya dari proyek itu. Kemudian sekarang ada banyak warga kita yang bekerja di PT. Nah tentu ini ada perbedaan, tetapi secara umum kami berani melangkah ini karena Paruman 2014 menyatakan tidak boleh ada pejabat manapun di Jimbaran yang menandatangani perpanjangan SHGB. Dan seharusnya kalau tanah itu diserahkan 1994, SHGB itu berakhir 2019. Nah, setelah 2019 lah kami mencoba berkirim surat ke Jimbaran Hijau dan seterusnya. Jadi, tetapi responnya memang tidak pernah ada kami diberikan apapun terkait dengan perizinan, terkait dengan latar belakang serah terima perpindahan hak lahan dan lain sebagainya, tidak pernah kita diberikan. Jadi kami sebetulnya di Desa Jimbaran itu secara administratif datanya memang sangat kurang. Menurutnya, lahan yang kini dikuasai PT Jimbaran Hijau awalnya merupakan tanah punia dari desa adat Jimbaran sebesar 35 juta rupiah, bukan hasil transaksi jual beli. Oleh karena itu, tidak wajar jika tanah tersebut kini sepenuhnya dikuasai perusahaan tanpa manfaat bagi masyarakat adat. Sementara itu, Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan Trap DPRD Bali, Imain Supatna SHMH menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi warga dengan memanggil pihak PT Jimbaran Hijau dan BPN Provinsi Bali untuk memberikan klarifikasi resmi. Selain menyoroti masalah akses pura, Pansus DPRD Bali juga akan mendalami aspek legalitas penggunaan dana hibah pemerintah yang disebut turut digunakan untuk pembangunan di lahan yang masih bersengketa. Nanti kita rapat RDP dengan pihak pemerintah yang memberikan hibah dan kemudian masyarakat. Saya kira urusan hibah clear.
Cuman masalahnya kan ada kegiatan di lapangan, ketika ada kegiatan untuk melaksanakan pemberian hibah itu ada tantangan hambatan di lapangan. Ya, maka itu tadi kita nanti minta supaya pengumuman pura untuk bersurat kepada Kepala Polisian Daerah Bali, Bapak Kapolda, dan tentu saja kepada kepolisian terkait Polres dan Polsek, dan juga kepada Bapak Gubernur dan kemudian Bapak Ketua DPR dan Pansus, kemudian Komisi 1. Nah, ini saya kira kita mungkin pada waktu itu mungkin kita pakai untuk kegiatan turun di lapangan. Pada waktu ada sudah cepat suratnya Pak ya. Nanti mungkin waktu itu kita pakai untuk ini kemarin sekalian kita turun juga nanti mengecek kegiatan pembangunan di wilayah itu, di tanah itu mana sudah dibangun, apakah izin-izin udah lengkap belum, apakah ada melanggar tebing dan sebagainya atau tidak, kan itu kita cek semua ya ke lapangan. Gitu. Pak, sebenarnya kalau secara aturan walaupun itu tanah hibah, apakah desa atau adat tidak boleh mengelola itu Pak? Pura terutama bagian pura. Orang pura itu sudah memang tempat ibadahnya dari zaman nenek moyangnya, itu kan tidak boleh dilarang-larang. Itu jelas sudah pelarangan itu kan sudah tidak etis, tidak elok gitu loh. Orang beribadah, kita punya rumah, kok malah jadi tamu, kan tidak benar. Maka itu kita ke depan pikirkan jangan sampai orang Bali itu jadi tamu di rumahnya sendiri. Ini salah satu contoh. Ini kan kasihan ini di rumah desa adatnya ini yang punya tanah, yang punya pura. Belum kita perdalam lagi laba-laba puranya itu. Itu mesti kita cek. Jadi setiap pura itu ada labonya untuk kegiatan koherensi, dia ada koheren, saling berhubungan. Kalau pemanggilan PTA sendiri Pak kapan? Minggu depan juga. Minggu depan juga. Kita lihat jadwal ya, karena jual pansus kan banyak, belum urusan yang linking, belum urusan yang mangrove dan sebagainya. Ya kita prinsipnya pastikan bahwa semua clear masalah yang kita tangani dari pansus. Tak hanya itu, Met Suparta juga berkeinginan memastikan bahwa tanah adat yang memiliki fungsi keagamaan dan sosial tidak digunakan untuk kepentingan komersial yang menyalahi aturan. Bahkan, Met Suparta menilai keberadaan pura sebagai tempat ibadah umat Hindu harus dijaga dan tidak boleh dibatasi aksesnya. Di akhir acara, DPRD Bali melalui tim Pansus Trap DPRD Bali dan Komisi I DPRD Bali menerima berkas-berkas yang diberikan Desa Adat Jimbaran dengan PT Bali Paradise dari perwakilan Met Sumantra almarhum. Dari Denpasar Mata Kompas TV mengabarkan. Nama sidang berkas-berkas ini kami dari DPRD Provinsi Bali melalui Komisi 1 dan tim Pansus menerima berkas-berkas yang diberikan oleh ada Desa Adat Jimbaran ya, dengan dari PT Bali Paradise Resort. Tahan dulu Pak.